Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan menjelaskan ulang bagaimana cara manajemen harian dalam penanganan puyuh. Bagaimana caranya supaya puyuh ini produksinya tidak terhambat oleh stres, karena stres itu adalah faktor utama penghambat produksi, dimana pada awalnya itu kegagalan itu diakibatkan oleh stres. Nah, saya akan memaparkan pada pemula terutama yang mau berminat, saya akan memaparkan bagaimana caranya penanganan puyuh itu supaya tidak gampang stres. Nah, kita harus lihat dulu kondisi di dalam ruangan, di dalam puyuh itu bagaimana kondisinya. Bagaimana kita harus melihat situasi. Yang penting caranya gimana nih supaya puyuh ini tidak gampang stres. Nah, faktor utama kegagalan itu adalah stres. Nah, satu, kita lihat dulu kondisi di dalam ruangan ini, apakah kelembabannya, apakah kebersihannya, apakah suhunya. Nah, itu harus kita perhatikan. Kebanyakan puyuh itu stres, satu akibat cuaca, kedua akibat penanganan yang salah. Itu dalam ruangan itu kita harus berusaha semaksimal mungkin gimana caranya supaya puyuh ini lebih tenang, lebih enak, lebih nyaman. Faktor pertama, kebanyakan itu tidak diperhatikan itu. Satu, suhu yang naik turun tidak stabil. Nah, karena kita harus lihat dulu, kalau misalkan suhu itu naik turun, terutama pada cuaca yang ekstrim, itu satu lihat atap itu biasanya hampir rata-rata pakai asbes atau pakai baja ringan, itu otomatis bisa menimbulkan suhu yang panas. Nah, bagaimana caranya supaya suhu itu tidak terlalu panas, perubahannya tidak terlalu cepat perubahannya? Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Itu kita pikirkan sendiri, misalkan bangunannya harus agak tinggi, terus ventilasinya cukup, tapi jangan sampai angin itu terlalu banyak. Yang penting itu kan kalau angin terlalu banyak, apalagi suhu yang ekstrim, terutama pada waktu musim-musim yang musim hujan, masa-masa pancaroba, itu kadang-kadang angin selalu datang tiba-tiba. Nah, itu harus tirai harus agak tinggi, dan diusahakan itu di dalam itu harus enak, harus nyaman, harus oksigen tercukupi. Nah, kita perhatikan aja kalau kita misalkan berdiri dekat puyuh, terus kemudian kita jongkok di bawahnya, itu enak tidak? Kalau kita enak, pasti puyuh pun juga enak. Nah, karena kelihatan kalau puyuh stres itu banyak bergerak, naik turun. Nah, itu bisa berakibat puyuh itu stres. Nah, kalau udah stres itu ya akibatnya produksinya pasti menurun, dan itu berjalan beberapa hari, itu bahkan beberapa minggu, itu untuk kembali normal itu susah, lama itu. Apalagi penanganannya yang tidak tepat. Makanya penanganannya itu harus tepat. Nah, di samping itu ya kita harus memperhatikan
tidak terlalu banyak aktivitas, apalagi orang luar tidak terlalu banyak aktivitas. Jadi secepatnya misalkan kalau udah beres aktivitas udah keluar. Nah, karena supaya tidak mengganggu pada puyuh. Itu kalau misalkan kita bisa menanggulangi stres itu pasti tidak akan bermasalah pada puyuh. Nah, misalkan kelembaban terlalu tinggi, amoniak otomatis pasti naik. Nah, makanya kita harus perhatikan satu kebersihannya, kemudian anginnya bagaimana, keluarnya angin. Yang penting oksigennya itu tercukupi. Kalau kita tidak bisa menangani hal seperti itu, ya pasti itu puyuh itu stres yang berkepanjangan. Biasanya itu yang stres berkepanjangan itu bisa berakibat produksinya terus merosot. Nah, itu akan menimbulkan kerugian yang ya lumayan lah. Nah, makanya kita harus memperhatikan bagaimana caranya puyuh itu enak, bagaimana caranya itu penanganannya bagaimana. Nah, supaya kita tidak puyuh ini ya enak lah, enak nyaman. Pasti itu produksinya itu tidak akan terganggu, dan pasti itu ya bagus sih. Ya istilahnya untuk usaha puyuh sebenarnya sih, karena banyak kegagalan di puyuh itu ya akibat penanganan terutama stres yang berkepanjangan. Nah, makanya kita mengkondisikan kandang ini selalu bersih, ventilasinya cukup, udaranya cukup gitu. Jadi ya puyuh itu tidak mengap-ngap. Kalau kita lihat puyuh pengap-ngap, wah ini ada kesalahan. Nah, makanya di puyuh itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita pelajari dengan ulet, ya mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Walaupun ada, karena kondisi alam itu tidak stabil, ya itu ya bisa dikendalikan ya dengan secepatnya. Nah, karena itu kegagalan di puyuh itu adalah stres yang berkepanjangan. Itu kalau stres yang berkepanjangan itu mengakibatkan penyakit. Nah, apalagi kalau udah sakit itu susah. Itu harus diobati, dan itu produksinya menurun. Ya otomatis kita rugi di produksi karena pakannya harus terus-menerus. Karena puyuh itu kalau stres tetap makannya juga banyak, tetap. Jadi yaitu bagaimana caranya supaya mengendalikan stres itu, gimana caranya? Ya misalkan kalau ada situasi yang stres itu, ya kita antisipasi pencegahan stresnya itu bagaimana? Yaitu salah satunya kasih vitamin. Ya, yang gampang aja lah. Pita stres itu kalau misalkan suhunya ekstrim langsung kita kasih pita stres. Nah, dan memakai untuk menguatkan imun tubuhnya itu ya salah satunya yaitu yang murah itu ya herbal lah. Nah, kalau misalkan masih tetap urgent sekali itu yaitu harus pakai antibiotik supaya tidak terus-menerus, tidak berkepanjangan itu stres. Nah, kebanyakan itu belajar di puyuh itu ya tidak semudah kalau kita misalkan hanya piara, hanya seperti ini, kita tidak memperhatikan kondisinya, itu bagaimana itu? Ya itu yang berakibat fatal, gagal produksi. Biasanya itu kalau udah stres berkepanjangan itu terus produksinya terus menurun. Nah, itu pun juga paling susah dikendalikan. Kalau udah stres berkepanjangan itu pasti itu berakibat
pasti sakit. Nah, sekarang makanya saya memberikan sharing kepada teman-teman itu bagaimana caranya supaya tidak stres. Itu harus diutamakan. Yang penting nyaman, enak. Itu bagi kita enak, bagi puyuh pun juga enak. Sekian dan terima kasih pada teman-teman pemula terutama ini ya, supaya ya ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.